Perkenalkan, kami dari TPB 22, kelompok 1 RBL Fisika Dasar 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Jonathan Enggolan dengan ujung NIM 18 dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Nama saya Natoli Marman dengan akhir NIM 27, Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Usul Fatimah dengan akhir NIM 31 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Firainiar dengan NIM akhir 31 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Pradi Jonathan Ginting dengan NIM akhir 44 dari Prodi Teknik Sipil. Yuk langsung disimak materinya. Penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz pada senter kocok tanpa baterai dari kelompok 1. Senter kocok. Senter kocok adalah jenis senter yang menggunakan energi untuk menghasilkan cahaya melalui lampu LED. Dalam senter kocok, prinsip-prinsip fisika yang berlaku termasuk hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik saat terjadi perubahan gradien gaya gerak listrik atau GGL di antara ujung loop penghantar, dan hukum Lenz yang menyatakan bahwa GGL induksi yang menciptakan medan magnetik induksi yang berlawanan dengan perubahan flux magnetik. Pemicu terjadinya GGL induksi adalah perubahan flux magnetik, sedangkan saat arus listrik mengalir melalui solenoida, kumparan tersebut akan menghasilkan medan magnet. Tujuan dari pembuatan senter kocok adalah untuk mempelajari dan menerapkan konsep GGL induksi yang terjadi karena perubahan flux magnetik. Selain itu, pembuatan senter kocok juga bertujuan untuk memahami proses penyimpanan energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Selain itu, manfaat senter kocok, manfaat dari pemahaman konsep perubahan flux magnetik dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Rancangan dan desain senter kocok memungkinkan untuk mengubah energi potensial menjadi energi listrik melalui gerakan generator yang kemudian digunakan untuk menyalakan senter. Dengan demikian, senter kocok menjadi solusi praktis dan ramah lingkungan untuk mendapatkan sumber cahaya dalam kondisi darurat atau di tempat-tempat tanpa akses listrik. GGL induksi. Induksi elektromagnetik adalah fenomena terjadinya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan ketika terjadi perubahan dalam flux magnetik yang melintasi kumparan tersebut, atau ketika kumparan tersebut bergerak secara relatif terhadap medan magnet. Michael Faraday adalah tokoh yang pertama kali menggunakan konsep gaya gerak listrik. Ia menemukan bahwa induksi elektromagnetik sangat bergantung pada waktu. Semakin cepat perubahan medan magnet, semakin besar pula GGL yang diinduksi. Namun, Faraday juga menemukan bahwa perubahan GGL tidak sebanding dengan laju perubahan medan magnetik, melainkan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. GGL induksi terjadi karena adanya perubahan dalam flux magnetik yang menembus suatu loop kawat. Gaya gerak listrik atau disingkat GGL adalah induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar dan berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik, atau arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Sigma sama dengan negatif diferensial theta per diferensial T. Karena kumparan terdiri dari banyak loop, maka persamaan menjadi sigma sama dengan negatif N diferensial theta per diferensial T, di mana N adalah banyaknya lilitan atau loop. Flux magnet. Flux magnetik adalah istilah yang menggambarkan jumlah gaya medan magnet yang menembus permukaan bidang kumparan secara tegak lurus. Dalam istilah magnetis, flux magnetik dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai flux magnetik sama dengan B kali A cos theta. Flux magnet adalah flux magnetik. B adalah medan magnet, A adalah luas permukaan yang dilalui oleh medan magnet, dan theta adalah sudut antara medan magnet dan vektor normal permukaan.
Senter kocok terdiri dari kawat tembaga yang dililitkan di sekitar pipa plastik. Di dalam rongga pipa tersebut terdapat magnet yang dapat bergerak naik turun ketika pipa digerakkan. Prinsip kerja senter kocok ini didasarkan pada hukum Faraday yang menyatakan bahwa besar gegel induksi dalam sebuah pengantar berbanding lurus dengan kecepatan perubahan fluks magnet yang dilingkupinya. Ketika magnet didekat ke kumparan, medan magnet dalam kumparan menjadi lebih kuat, meningkatkan fluks magnetik yang diterima oleh kumparan dan menyebabkan munculnya gegel induksi. Saat batan magnet diam, tidak ada perubahan dalam medan magnet di dalam kumparan, sehingga tidak ada perubahan dalam fluks magnetik yang diterima oleh kumparan. Sebagai hasilnya, tidak ada gegel induksi yang dihasilkan. Efektivitas dari kinerja senter kocok memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan kecerahan dengan meningkatkan jumlah kumparan di dalamnya. Semakin banyak kumparan, semakin besar kemungkinan lampu akan menyala lebih terang. Selain itu, waktu yang digunakan untuk mengocok senter juga mempengaruhi durasi penerangan. Ini karena kedua faktor tersebut mempengaruhi jumlah fluks energi yang dihasilkan, yang merupakan energi yang digunakan untuk menerangi senter. Beberapa faktor kegagalan dalam pembuatan senter kocok. Yang pertama, kurangnya jumlah dan durasi pengocokan yang diperlukan untuk menghasilkan cahaya yang terang dan bertahan lama. Semakin sering dan seseorang untuk mengocok senter kocok, maka semakin lama lampu akan menyala. Yang kedua, jika jumlah lilitan kumparan tembaga dalam senter terlalu sedikit, flux magnet yang dihasilkan akan berkurang, mengakibatkan performa lampu yang kurang optimal. Senter kocok menggunakan prinsip-prinsip fisika seperti hukum Faraday dan hukum Lenz untuk menghasilkan cahaya melalui lampu LED dengan energi dari induksi elektromagnetik. Meskipun praktis dalam kondisi darurat atau tanpa listrik, kekurangan pengocokan atau jumlah lilitan kumparan dapat menyebabkan kegagalan dalam menyala lama. Prinsip kerjanya bergantung pada perubahan fluks magnetik yang menghasilkan GGL induksi, meningkatkan medan magnet di dalam kumparan. Nah, gimana, informatif banget kan video dari kelompok kita? Yoi. Itu musang apa sigung? Cakep. Bulunya hitam mirip lutung. Cakep. Jangan marah, jangan tersinggung. Ini presentasi bukan manggung. Jangan lupa. Aduh, udahlah guys. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Dan like. Udah. Udah lah, capek. Udah.